Pompei, yang terletak di kaki Gunung Vesuvius Italia, adalah sebuah kota yang mengalami masa kejayaan pada zaman Kaisar Romawi Nero. Pada masa pemerintahannya, kota ini menjadi tempat yang megah dengan bangunan-bangunan mewah, taman-taman yang indah, dan gaya hidup yang gemerlap. Penduduknya terdiri dari berbagai lapisan sosial mencakup bangsawan dan pedagang. Namun, kejayaan ini tiba-tiba berakhir pada tahun 79 Masehi ketika Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyat, mengubur Pompei di bawah lapisan abu vulkanik. Hancurnya kota Pompei dianggap oleh banyak orang sebagai bukti azab atau hukuman dari Allah terhadap penduduk yang dianggap tidak beriman atau hidup dalam kemaksiatan yang meluas. Inilah dia fakta Pompei yang diazab oleh Allah karena masyarakatnya melakukan kemaksiatan. Warga Pompei pada zaman kejayaannya dikenal sering menggelar pesta yang meriah dengan minuman beralkohol yang melimpah. Pesta-pesta ini menjadi semacam kebiasaan di kota tersebut, di mana mereka mengumbar segala jenis minuman tanpa memperdulikan kadar alkoholnya. Jiwa para pengunjung tampaknya terbebas dari batasan dan pergaulan bebas menjadi bagian dari kehidupan sosial yang aktif di Pompei. Mereka mengadakan pesta untuk mengumbar kegilaan duniawi dan tampaknya tidak ada batasan yang ketat dalam hal perilaku seksual atau kesenangan hedonistik lainnya. Hal ini mencerminkan gaya hidup yang dekaden dan bebas yang sering terkait dengan beberapa segmen masyarakat Pompei pada masa itu. Pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, letusan Gunung Vesuvius menghancurkan kota Pompei secara tragis. Kejadian ini menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah alam semesta. Saat letusan itu terjadi, kota Pompei masih terlelap setelah sisa-sisa pesta semalam yang berlangsung sebelumnya. Tanpa peringatan sebelumnya, penduduk Pompei terbangun oleh getaran hebat dan suara gemuruh dari gunung berapi yang sudah lama tidur. Dalam hitungan menit setelah terjadinya gempa dan suara gemuruh, patung-patung besar bangunan teater, pemandian, arena gladiator, serta rumah bordil yang menjadi landmark terkenal di kota itu roboh dan hancur. Orang-orang yang masih berada di dalam rumahnya tumpah ke jalanan, terlihat bingung dan tak berdaya, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Letusan itu berlanjut sepanjang hari dan kota Pompei terjebak dalam aliran lahar panas dan hujan abu yang berlimpah, yang semuanya merupakan hasil dari murka Gunung Vesuvius. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan membumi hanguskan semua tanda-tanda kehidupan di kota tersebut. Tanpa peringatan atau tanda awal yang jelas, sekitar 20.000 penduduk Pompei dan kawasan sekitarnya tiba-tiba terjebak dalam bencana alam yang dahsyat pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi. Letusan Gunung Vesuvius yang melibatkan aliran lahar panas dan debu yang melimpah menghantam mereka secara tiba-tiba. Lahar panas yang merupakan campuran panas dan gas beracun meluncur dari gunung berapi dan melanda kota dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghancurkan segala yang ada di jalannya. Para penduduk yang terjebak dalam bencana ini tidak memiliki peluang untuk menghindar atau menyelamatkan diri. Letusan ini menyebabkan Pompei benar-benar tertutup oleh abu vulkanik dan debu setebal hingga 3 meter. Mereka yang berada di dalam atau dekat kota ini tak berdaya menghadapi hujan batu panas dan abu yang menghantam, dan itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar termasuk hilangnya banyak nyawa. Kejadian ini mengubur kota Pompei di bawah lapisan abu vulkanik dan mengakhiri eksistensinya selama berabad-abad, hingga kota ini ditemukan kembali oleh para arkeolog pada abad ke-18. Pompei setelah mengalami letusan Gunung Vesuvius yang menghancurkan pada tahun 79 Masehi, benar-benar dilupakan selama hampir 2000 tahun. Kota ini terkubur di bawah lapisan tebal abu vulkanik dan debu, dan memudar dari ingatan masyarakat sekitar. Selama berabad-abad, jejak eksistensi Pompei hilang dari catatan sejarah dan kota ini menjadi hanya legenda yang terlupakan. Kemudian, pada tahun 1748, kota Pompei secara tidak sengaja ditemukan kembali oleh sejumlah arkeolog yang sedang melakukan pencarian artefak berharga dan harta karun di wilayah Campania, Italia. Penemuan ini menjadi momen penting dalam sejarah arkeologi, karena Pompei memberikan pandangan unik tentang kehidupan dan budaya Romawi pada masa kuno. Penemuan artefak berharga, bangunan-bangunan yang masih utuh, dan bahkan puluhan jasad manusia yang terawetkan oleh abu vulkanik menjadi bukti nyata tentang kejayaan dan tragedi yang pernah melanda kota ini. Jasad-jasad penduduk Pompei yang ditemukan setelah penemuan kembali kota tersebut pada tahun 1748 adalah salah satu fitur yang paling mencengangkan dan unik dari situs arkeologi ini. Jasad-jasad ini ditemukan dalam kondisi utuh tanpa kerusakan dan diawetkan oleh lapisan abu vulkanik yang mengubur kota. Proses pembekuan ini adalah hasil dari dampak langsung letusan Gunung Vesuvius yang menghasilkan aliran lahar panas yang membekukan tubuh manusia dan objek-objek di sekitarnya. Kondisi ini membuat arkeolog dan sejarawan memiliki akses yang sangat langka ke sosok manusia dari masa lalu. Mereka dapat melihat wajah-wajah penduduk Pompei yang terawetkan dengan rincian yang mencengangkan. Bahkan bisa memahami ekspresi wajah mereka saat mereka menghadapi malapetaka letusan tersebut. Selain itu, jasad-jasad ini memberikan informasi berharga tentang cara hidup, pakaian, dan postur tubuh penduduk Pompei pada saat itu. Keberadaan jasad-jasad ini telah membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan budaya kota tersebut. Artefak yang ditemukan selama penemuan kembali Pompei mencakup berbagai jenis benda bersejarah yang memberikan pandangan unik tentang kehidupan kota tersebut.
Tembikar adalah salah satu jenis artefak yang sering dijumpai digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari seperti memasak, makan, dan menyimpan makanan. Tembikar ini sering memiliki desain dan dekorasi yang mencerminkan seni keramik Romawi pada masa itu. Selain itu, para arkeolog juga menemukan berbagai barang kuno lainnya termasuk perhiasan, peralatan rumah tangga, dan peralatan kerja seperti alat pertanian dan perkakas tukang. Barang-barang ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan sehari-hari penduduk Pompei, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan sehari-hari. Kota Pompei pada zaman kejayaannya dikenal sebagai tempat yang mengumbar perzinahan atau yang sering dijuluki sebagai kota maksiat. Keadaan sosial dan budaya di Pompei pada saat itu memungkinkan terjadinya perilaku seksual yang bebas dan tidak terbatas. Banyak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa perzinahan dan praktik-praktik seksual di luar norma sosial pada saat itu sangat umum di kota ini. Penduduk Pompei diyakini sering menggelar perzinahan di berbagai tempat termasuk rumah-rumah, jalan-jalan, dan bahkan hampir setiap rumah di kota ini dianggap sebagai tempat pelacuran. Kota ini penuh dengan lokasi perzinahan atau prostitusi yang menyebar di segala penjuru kota dan pada tingkat yang begitu meluas sehingga sulit untuk membedakan antara tempat pelacuran umum dan kawasan perumahan biasa. Penduduk Pompei pada saat itu juga mengamalkan kepercayaan Mithra yang meyakini bahwa persetubuhan tidak seharusnya dilakukan secara sembunyi tetapi harus dilakukan di tempat terbuka. Sebagai akibatnya, Pompei mendapat julukan sebagai kota maksiat karena perilaku seksual yang sangat bebas dan terbuka yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Penduduk Pompei pada masa kejayaannya diyakini mengamalkan kepercayaan Mithra yang merupakan kultus agama tertentu yang menghormati Dewa Mithra. Salah satu aspek menarik dari kepercayaan ini adalah pandangan mereka terhadap persetubuhan. Dalam kepercayaan Mithra dipercayai bahwa persetubuhan seharusnya tidak dilakukan secara sembunyi atau di belakang pintu tertutup, melainkan harus dilakukan di tempat terbuka. Penduduk Pompei yang mengikuti kepercayaan ini mengamalkan ritual-ritual yang melibatkan persetubuhan di lingkungan luar ruangan, seringkali dalam keadaan yang terbuka dan tanpa rasa malu. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai dan praktek keagamaan yang unik di antara penduduk Pompei pada masa itu. Kepercayaan Mithra juga mempengaruhi gaya hidup dan budaya seksual di kota tersebut, dan menjadi salah satu elemen yang berkontribusi pada julukan Pompei sebagai kota maksiat pada masa itu. Masyarakat Pompei pada masa kejayaannya tidak menggubris tanda-tanda akan letusan Gunung Vesuvius yang sebenarnya telah ada. Mereka tampaknya tidak memahami atau menganggap serius tanda-tanda alam yang mengindikasikan adanya ancaman dari gunung berapi tersebut. Beberapa tanda-tanda yang telah terjadi sebelum letusan meliputi gempa kecil dan besar yang mengeringkan sumur dan sumber mata air di sekitar Pompei. Bahkan, anjing-anjing di kota itu diberitakan menggonggong dengan cemas atau diamnya burung-burung. Ketidakpedulian terhadap tanda-tanda ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang aktivitas vulkanik dan dampaknya yang mematikan. Terlebih lagi, kota Pompei terletak di kaki Gunung Vesuvius yang tampaknya sudah lama tidur sehingga penduduknya mungkin telah merasa aman. Namun, ketidakpedulian mereka terhadap tanda-tanda tersebut menjadi fatal karena ketika letusan akhirnya terjadi pada tahun 79 Masehi yang berlangsung dengan sangat cepat dan mendadak tanpa memberikan waktu yang cukup untuk evakuasi. Azab yang menimpa Pompei karena letusan Gunung Vesuvius memiliki beberapa kesamaan dengan azab yang menimpa penduduk Sodom dalam cerita Al-Quran. Baik Pompei maupun Sodom mengalami hancurnya kota-kota mereka sebagai akibat dari dosa dan kemaksiatan yang meluas di antara penduduknya. Dalam cerita Al-Quran, penduduk Sodom dikisahkan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan dosa yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun. Mereka melakukan perbuatan homoseksual di kalangan lelaki dan lesbian di kalangan wanita. Dan ini menjadi suatu bentuk kemungkaran yang merajalela di dalam masyarakat Sodom. Di Pompei, kita melihat bahwa kota ini juga dikenal sebagai kota maksiat karena penduduknya sering menggelar perzinahan dan praktek-praktek sosial yang di luar norma sosial. Masyarakat Pompei mengamalkan kepercayaan Mithra yang mengizinkan persetubuhan di tempat terbuka dan kota ini penuh dengan lokasi perzinahan dan prostitusi yang menyebar di seluruh penjuru kota. Kedua kisah ini menunjukkan bagaimana masyarakat yang hidup dalam kemaksiatan dan dosa dapat menghadapi azab yang hebat sebagai hukuman atas perilaku mereka. Penduduk Sodom dalam cerita Al-Quran diyakini telah melakukan berbagai jenis kejahatan yang sangat serius dan amoral. Salah satu dosa utama yang mereka lakukan adalah perbuatan homoseksual, yaitu praktik hubungan seksual di antara lelaki sesama lelaki. Selain itu, mereka juga terlibat dalam lesbanisme, yaitu hubungan seksual di antara wanita sesama wanita. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai dosa yang sangat serius dalam pandangan agama dan moral pada masa itu. Dalam cerita Al-Quran, tindakan dosa dan kejahatan ini menjadi sangat merajalela di kalangan penduduk Sodom, bahkan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Kemungkaran ini menjadi pemicu hukuman dari Allah yang berupa azab yang hebat menghancurkan seluruh kota Sodom. Kisah Sodom menjadi peringatan tentang konsekuensi perbuatan dosa dan kemaksiatan yang meluas dalam masyarakat, serta pentingnya menjaga moralitas dan akhlak dalam kehidupan manusia. Meskipun kisah Sodom berasal dari catatan religius, tema tentang kejahatan moral dan akibatnya tetap relevan dalam banyak tradisi dan budaya di seluruh dunia.
Jejak kota Sodom masih dapat ditelusuri di tepi Laut Mati. Meskipun kota ini terkenal karena hancurnya sebagai akibat dari azab Allah, beberapa penelitian arkeologis telah mengidentifikasi wilayah yang mungkin merupakan lokasi asli Sodom di tepi Laut Mati. Lokasi ini dipercaya sebagai tempat yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Penelitian arkeologis dan geologis di sekitar wilayah ini telah mengungkapkan bukti-bukti yang mendukung klaim ini, seperti lapisan lahar dan batu basal yang mengindikasikan adanya aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang signifikan di masa lalu. Beberapa penelitian juga mengaitkan temuan geologis ini dengan kisah Sodom dalam Al-Quran dan Alkitab. Hancurnya kota Pompei dan Sodom dianggap oleh banyak orang sebagai bukti azab atau hukuman dari Allah terhadap penduduk yang dianggap tidak beriman atau yang hidup dalam kemaksiatan yang meluas. Dalam berbagai tradisi agama dan kepercayaan, kedua kota ini sering dijadikan contoh tentang konsekuensi dari perilaku yang amoral dan keingkaran terhadap nilai-nilai spiritual atau moral yang diyakini sebagai benar. Dalam cerita Al-Quran dan Alkitab, Sodom dihancurkan oleh Allah sebagai hukuman atas dosa-dosa yang merajalela di antara penduduknya, termasuk perbuatan homoseksual dan lesbanisme. Hal serupa dapat dilihat dalam pandangan beberapa masyarakat mengenai hancurnya Pompei yang dikenal sebagai kota maksiat karena praktik seksual yang bebas dan kemaksiatan lainnya. Pandangan ini menekankan pentingnya moralitas taat kepada nilai-nilai agama dan akhlak dalam kehidupan manusia. Kisah tentang hancurnya Pompei dan Sodom menjadi peringatan akan konsekuensi dari tindakan amoral, serta ajakan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan kepercayaan yang diyakini dengan benar.